Kepolisian Resort Halmahera Utara menggelar press conference kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Halmahera Utara inisial HL. Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Press conference yang dihadiri oleh Forum Umat Muslim Halut, MUI, NU, HMI, Al-Khairat, GMKI, GAMKI dan Forum Aliansi Lintas Agama, Kapolres Erlikson Pasribu bilang, oknum terduga HL memenuhi unsur-unsur dalam kode etik kepolisian dan undang-undang sesuai KUHP. Perlu saya jelaskan untuk yang pertama dari kode etik bahwa kemarin berkas telah lengkap kami lakukan dan sudah kami kirim surat permintaan saran hukum dari Bitkum Polda, di mana hari ini sudah ada jawaban dari Bitkum Polda terkait penanganan kode etik, di mana dari hasil pendapat dan saran dari Bitkum Polda yaitu bahwa terduga pelanggar Saudara HL dengan pasal persangkaan ada 3 pasal, yaitu yang pertama pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003, yang kedua pasal 8 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022, dan juga yang ketiga pasal 13 huruf G Perpol nomor 7 tahun 2022 poin yang keempat. Di sini dijelaskan bahwa pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 ini tentang anggota kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri. Lalu yang kedua pasal 8 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan atau nilai-nilai kearifan lokal. Lalu pasal 13 huruf G poin keempat nomor 7 tahun 2022 yaitu pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Dari saran daripada Bitkum bahwa terduga pelanggar memenuhi unsur ketiga pasal tersebut dan menunggu pelaksanaan daripada sidang kode etik Provinsi Polri, di mana ini akan dilaksanakan rencana akan dilaksanakan minggu depan, karena dalam waktu dekat ini kami ada banyak kegiatan dari Mabes, akan ada kunjungan, dan juga dari Menteri Pertanian juga akan ada kunjungan. Jadi kami merencanakan pelaksanaan sidang kode etik Profesi Polri dilaksanakan minggu depan dengan informasi nanti yang akan diberitahukan di kemudian hari. Lalu untuk secara pidana perlu diberitahukan bahwa proses penanganan ini seperti yang telah disampaikan pada hari Jumat, kasusnya sudah kami tingkatkan di penyidikan, tahap penyidikan. Lalu untuk proses penyidikan sendiri sudah dilakukan, yaitu yang pertama menerbitkan administrasi penyidikan, lalu yang kedua telah dilakukan pemanggilan terhadap para saksi. Di antaranya ada Saudara Hussein Boru, Saudara Isran Abdul Syukur, Saudara Azal
Muhi Abang, Saudara Muhajir Rusia, Saudara Bahrul Tidore, Saudara Rahman Sahan. Dan juga kita lakukan pemeriksaan terhadap terlapor, Saudara HM. Serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa satu buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A05 warna hitam, dan juga penyitaan akun aplikasi Facebook atas nama Hendra Labada. Pak Kapolres, terkait dengan tindak lanjut dari proses ini seperti apa Pak Kapolres? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami lakukan konferensi pers terkait proses penanganan terhadap oknum anggota yang diduga menista agama. Jadi ini kami lakukan untuk transparansi dalam hal penanganan baik dari kode etik maupun pidana. Jadi secara kode etik berkas telah lengkap dan kami tinggal menunggu waktu pelaksanaan sidang kode etik. Dan untuk pidana, kasus sudah dalam tahap penyidikan, sementara kami akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli, dan setelah lengkap kami lakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Lalu untuk kasus lainnya ada tambahan dari OKP Lintas Agama terkait ada oknum masyarakat yang diduga melakukan penghinaan terhadap tokoh-tokoh agama. Itu juga kami lakukan, sementara masih dalam tahap penyelidikan. Demikian. Selain pasal-pasal yang disangkakan tadi, misalnya apakah ada pendampingan hukum terhadap terduga tersangka? Hak daripada tersangka yaitu didampingi oleh penasihat hukum, dan sekarang dari ini untuk terduga pelanggar ya, jadi masih belum tersangka, namun dari terduga pelanggar sudah menunjuk kuasa hukum untuk didampingi selama proses. Yang pasti proses ini akan berjalan secara transparan Pak Kapolres. Ya, setiap proses nanti akan kami sampaikan dan sidang akan dilaksanakan terbuka. Himbauan-himbauan untuk masyarakat Kapolres terkait dengan kasus ini? Terkait himbauan Kamtibmas yaitu hati-hati dalam bermedia sosial, sebarkanlah kebaikan, karena kalau kita menyebar kebaikan pasti kita akan menuai kebaikan. Demikian.